Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Afandi dengan NIM 2303112623 dari Prodi Sistem Informasi kelas A angkatan 23. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Python dan juga cara instalasi Python pada komputer. Nah, sebelum kita mulai instalasinya, saya akan menjelaskan pertama terlebih dahulu apa itu Python. Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dan biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang pembuatan website dan juga bisa digunakan untuk membuat machine learning atau AI. Dikarenakan Python ini memiliki banyak library sehingga kita bisa melakukan import saja apabila kita membutuhkan library yang diinginkan. Dan juga Python ini lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa pemrograman yang lain karena dia menggunakan bahasa Inggris yang tidak terlalu rumit ya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara menginstalnya. Yang pertama, kita download dulu Python di website resminya itu python.org. Kemudian kita download Python ya, karena saya telah melakukan download tadi. Dan apabila kita telah mendownloadnya, kita jalankan saja file instalasinya. Dengan hanya tinggal mengklik next saja. Setelah terinstall, kita periksa dulu apakah Python itu telah terinstall di komputer kita. Jangan mengetikkan perintah Python min version. Dan di komputer saya, versi Python itu versi Python 3.13.2. Setelah menginstal Python ya, selanjutnya kita melakukan install Jupyter Notebook yang nantinya akan digunakan sebagai aplikasi untuk menulis dan mengembangkan kode Python ya. Dengan mengetikkan perintah pip install Jupyter karena saya telah melakukan install tadi, maka saya akan menyikip ini. Kita hanya tinggal mengetikkan ini dan tunggu saja hingga selesai. Setelah pip install Jupyter selesai, kemudian melakukan pip install notebook. Nah, saya juga sudah melakukan tadi untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian apabila kedua-duanya telah terinstall, untuk membuka notebook Jupyter Notebook itu bisa kita ketikkan dengan Jupyter Notebook pada command prompt ini. Setelah kita ketikkan, dia akan membuka otomatis sebuah web browser kita. Nah, tidak akan membuka seperti ini. Ya, kita contohkan saja. Nah, dia akan membuka seperti ini. Apabila telah keluar tampilan seperti ini, kita bisa membuat folder baru saja ya, biar tidak susah nanti mencari di mana. Dan mengklik new folder. Karena saya tadi telah membuat folder data miningnya, maka saya skip saja. Nah, setelah kita masuk dalam folder itu, kita buat file Python ya. Kita pilih Python 3 PPA kernel. Nah, segitu saja penjelasan Jupyternya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam struktur dari Python ini. Yang pertama ada statement. Statement itu merupakan eh, instruksi per baris yang ada pada Python. Misalnya seperti ini, ada print hello Python. Nah, ini merupakan statement, dia berbaris ya. Berarti ini juga statement, statement, dan juga statement. Nah, kemudian struktur yang selanjutnya itu ada variabel. Variabel itu merupakan wadah atau tempat lokasi untuk menampung data dan informasi. Dan kemudian ada literal. Literal itu merupakan isi atau data dari suatu variabel. Nah, pada contoh ini itu ada variabel nama
dan literalnya UD. Dan juga kita bisa mengecek tipe datanya dengan menggunakan dalam mengetikkan tipe kemudian nama variabelnya. Kemudian dari nama variabel tinggi ini merupakan tipe data float karena dia berkoma. Nah, selanjutnya itu ada operator. Operator itu digunakan untuk melakukan eh, manipulasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian modulus, dan lain-lain. Dan juga ada operator logika, yang mana lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, selanjutnya itu ada reserved words. Reserved words itu kata-kata yang tidak bisa kita gunakan atau telah tersedia untuk sebagai aplikasi, sebagai bahasa bawaan. Seperti ada if, else, for, while, def, class, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata-kata ini sebagai variabel. Nah, selanjutnya white space atau indentation. White space itu merupakan penanda ini masih bagian dari suatu blok kode. Jadi ada white space di sini, maka dia masih bagian dari yang atasnya yang lebih yang tidak memiliki white space. Nah, kemudian ada comment, struktur comment. Comment itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Itu komen apabila dia pendek kita bisa menggunakan pagar. Apabila ingin memberikan komen yang panjang kita menggunakan petik 3 buah. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan multiple pagar gitu. Jadi ada banyak pagar gitu kan. Itu komen. Jadi komen ini tidak akan mempengaruhi bagaimana kodenya akan berjalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tipe data yang ada pada Python. Yang pertama itu tipe data Boolean. Tipe data Boolean itu merupakan tipe data logika yang mana hanya memiliki dua nilai yaitu true or false. Kemudian ada tipe data string. Tipe data string ini digunakan untuk menyimpan kalimat atau kata-kata. Tipe data string biasanya menggunakan tanda petik. Bisa menggunakan tanda petik satu ataupun tanda petik dua pada Python ini. Dia tetap bisa dijalankan dua-duanya. Nah, selanjutnya itu tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data yang menyimpan data dalam bilangan bulat, juga bilangan negatif, positif. Nah, selanjutnya itu tipe data float. Tipe data float yaitu tipe data yang menyimpan bilangan desimal dan juga bilangan pecahan. Jadi apabila tinggi kan biasanya ada koma-komanya maka kita bisa menggunakan float. Kemudian ada list. Tipe data list itu tipe data yang bisa mutable atau bisa kita ubah dalamnya. Bisa kita akses melalui indeks seperti hobi indeks 0 itu indeks ke 0. Nah, jadi kita print yang indeks ke 0 saja, maka dia akan keluar ini indeks ke 0. Dan apabila ingin menambahkan datanya, kita bisa menulis dulu nama variabel, kemudian titik append. Kita berikan apa data yang akan kita tambahkan. Maka dia akan masuk ke dalam data-data yang sebelumnya tidak ada. Nah, selanjutnya itu tipe data tuple. Tipe data tuple itu sebenarnya masih mirip dengan list. Bedanya tuple ini dia tidak bisa diubah karena dia bersifat fix atau permanen ya. Jadi apabila kita telah menulis ini dan kita ingin menambahkannya tidak bisa menambahkan datanya lagi. Dan kemudian ada set. Set itu merupakan tipe data yang menyimpan value yang unik gitu. Jadi apabila dia ada isi dari variabel itu sama, maka dia hanya akan menganggap satu buah saja. Misal di sini ada dua angka isi angka 3, maka apabila kita jalankan, dia hanya akan membaca satu literal saja, tidak dibacanya sebagai dua. Dan untuk menambahkannya itu dengan menggunakan angka .f. Nah, itu penjelasan
penambahan, pengurangan lain-lainnya ini bisa kita lihat saja pada website Witri School ya. Sini ada dijelaskan cara menambahkan, mengurangkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada dictionary. Dictionary ini tipe data yang menyimpan key dan value-nya. Jadi dia sepasang ya. Jadi apabila ingin mengakses value-nya itu kita gunakan key-nya. Nah, contoh di sini ada key-nya itu umur dan value-nya itu 21. Jadi apabila saya update nilainya umur 2 dan juga print maka dia akan berubah. Nah, kemudian ada latihan soal. Yang pertama membuat sintaks Python untuk data bertipe list dengan elemen berupa merek handphone seperti Samsung, Oppo, dan Vivo. Nah, tadi saya telah melakukan pengerjaannya dan melakukan uji coba yaitu kita menggunakan kita menulis dulu terlebih dahulu variabelnya. Oh ya, dan yang perlu kita ingat yaitu perbedaan dari masing-masing tipe data ini kan list, tuple, set, dan dictionary ini mirip-mirip. Nah, beda itu di tanda kurungnya ya. Kalau list ini dia menggunakan kurung siku. Kalau tuple dia kurung biasa. Kalau set dia kurung kurawal. Dan juga dictionary juga menggunakan kurung kurawal. Tapi dia menggunakan titik dua sebagai key dan value-nya. Nah, jadi bertipe data list. Jadi saya lihat contoh tipe data list tadi. Nih, jadi dia buat nama variabel, kemudian buku kurung, dan kita kasih ketik-kutip dan pembatasnya koma. Tadi saya telah mencoba itu dengan mengetik nama variabelnya handphone, kemudian saya isikan datanya itu Samsung, Oppo, dan Vivo. Kemudian saya print handphone ya. Maka merek-merek handphone ini telah tersimpan pada variabel handphone. Nah, yang kemudian yang soal B itu menghilangkan merek handphone Oppo dan memasukkan iPhone untuk menggantikan Oppo pada data A. Kita lihat tadi eh, dia ingin mengubah Oppo. Kita lihat Oppo itu dia berada pada indeks ke satu ya. Jadi kita lihat ada 0, ini 1. Jadi kita tulis nama variabel dan juga indeksnya dan kita ubah menjadi iPhone, iPhone. Kemudian kita print kalau kita telah berubah, nah dia telah berubah ya. Jadi Oppo tadi telah. Nah, selanjutnya itu menuliskan data bertipe tuple dengan elemen berupa nama, bulan, pada kalender Masehi. Yang pertama kita tulis deklarasikan dulu variabelnya, nama bulan. Kemudian kita buka kurung, kurung biasa ya kalau untuk tuple. Ada Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Kemudian kita print bulannya. Nah, selanjutnya menampilkan bulan keempat hingga bulan ke-8 pada data C tadi. Dengan menggunakan indeksnya. Jadi kita tulis dulu nama variabelnya, kemudian buka kurung siku, kita cari bulan keempat itu April pada indeks ketiga dan juga indeks ke-8. Nah, selanjutnya itu membuat data bertipe dictionary dengan elemen berupa nama, NIM, dan domisili. Nah, jadi saya membuat uh, tipe tipe data dictionary yang pertama dengan nama variabel mahasiswa. Yang mana di sini ada key value-nya itu ada key nama, NPM, dan domisili, dan juga ada value-nya itu ada UD, NIM saya, dan juga domisilinya. Kemudian kita print satu persatu. Nih. Nah, selanjutnya itu latihan kedua, yang mana di sini ada soal cerita tentang seorang pebisnis yang ingin mengetahui keuntungan yang dia dapat dari penjualan produknya. Di mana dia menggunakan, di mana modal yang digunakan untuk 50 produk yang yang dipasarkan sebesar 1 juta rupiah. Dan adapun jumlah produk yang berhasil dijualnya itu ada 45 buah dengan harga satuannya 30.000. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat sebuah kalkulator sederhana untuk menyelesaikan kasus menggunakan Python.
Yang pertama kita deklarasikan dulu variabel yang kita butuhkan, seperti modal. Modalnya itu 1 juta, kita ambil sini. Kemudian jumlah produknya 50, kemudian berapa banyak yang terjual, dan juga harga jual. Jadi yang ada data-datanya saja. Setelah kita ambil buatkan variabel terlebih dahulu. Nah, pertama kita hitung dulu modal per produk itu. Jadi modal per produk itu didapat dari modal dibagi jumlah produk. Modalnya itu 1 juta dibagi jumlah produk 50. Maka modal per produk itu 20.000. Kemudian kita hitung total pemasukannya, yang dimana didapat dari banyaknya barang terjual dikalikan dengan modal per produk. Berarti 20. Oh, maaf, kita hitung dulu total pemasukannya. Total pemasukan itu didapat dari banyaknya barang terjual dan juga harga jual. Jadi 45 dikali 30.000 dapat 1.350.000. Nah, kemudian kita hitung modal yang terpakai. Jadi kita hitung hanya produk yang terjual saja ya. Jadi didapat dari variabel terjual dikalikan dengan modal per produk yang telah didapat tadi. Kemudian menghitung keuntungannya itu dengan cara mengurangkan total pemasukan dikurangi dengan total modal yang terpakai. Nah, kemudian tampilkan saja produknya. Nah, yang pertama seperti ada modal awalnya itu 1 juta dan produk terjual itu 45 buah. Harga jual per produk itu 30.000. Ya, data-data yang kita ambil yang kita dapatkan dari cerita saya dulu. Kemudian total pemasukan itu 1.350.000. Nah, total pemasukan yang tadi didapat dari banyaknya barang terjual dikalikan dengan harga jual. Yang 5 kali 30.000. 1,3. Kemudian berapa modal yang terpakai? Modal yang terpakai yaitu 45 barang dikali dengan modal per produknya. 45 kali 20. Maka 900.000. Dan keuntungannya itu didapat dari hasil total pemasukan dikurangi dengan modal yang terpakai. Maka didapatkan keuntungannya sebesar 450.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.